Memasuki acara yang kedua, sambutan dari Pak Klik selaku Bapak Kepala Sekolah, waktu dan masa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Khususnya guru calon guru muda dari tersebut yang saya hormati, tidak hanya mari kita bacakan bersatu kita atas permainan kita dapat melaksanakan kegiatan kita, rutinitas kita siang ini dalam rangka diseminasi budaya positif. Sebelumnya, sholawat dan salam mari kita tujukan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang akan memberikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Ibu bapak yang kami hormati, beberapa bulan terakhir ini teman kita disibukkan oleh kegiatan yang tidak dilaksanakan seperti bulan-bulan sebelumnya. Kegiatannya adalah sangat padat, tapi ayat ini bisa membagi waktu. Ternyata jadi guru berat itu suka dukanya juga banyak. Untuk itu mari kita saling mendukung, tahun ini kita satu ya, guru orangnya harapan kami nanti tahun yang akan datang kita tambah lagi, kalau tidak minimal bersatu. Hasilnya adalah guru Siti. Kita sangat beruntung di sini karena sudah ada pendahulu yang mendahului kegiatan guru pendahulu. Jadi nanti setelah sidang kedua nanti tinggal mengukur seperti apa sih kegiatannya, itu nanti masuk taruh dengan yang sudah ditutup. Saya yakin bahwa itu juga sulit untuk membagi waktu, dilewangi lembur malam-malam, kemudian kegiatan juga padat, namun bisa menyelesaikan kegiatan sesuai dengan rapor yang ada di BGP itu. Harapan saya nanti apa yang disampaikan oleh guru ayah itu tentang budaya positif ini, mari kita bersama-sama dijaga budaya positif. Insya Allah kalau kita sudah positif, hasilnya juga akan positif. Kita dengan anak-anak sebelum apa negatif, jadi hasilnya nanti juga akan negatif. Itulah kerja kami kita akan negatif yang berlebih. Ini nanti hasilnya juga akan insya Allah seperti itu. Nah, setelah kita budaya positif, kita akan kesana lagi. Yang namanya mengajar itu jangan milik saya, tapi itulah teman-teman guru yang memang mengajarnya sudah baik. Jadi sih mau bukan wolulas ini permohonan tidak klasikal ya, disesuaikan dengan kebutuhan anak. Jani mau bisa, tapi kan sulit. Ini sebenarnya apa boleh? Oh, iya. Nah, diferensiasi. Artinya anak itu maunya bagaimana kita ngatur. Nah, tapi bocah itu mau ini sih
khusus aku dari itu apa mau nanti di promotori kira-kira mau dari apa budaya itu nanti bisa kita laksanakan, budaya berbahasa Jawa. Kemudian budaya positif ini sebetulnya sudah kita laksanakan dulu, termasuk IFA, kemudian bersih, kemudian menabung, ini semuanya adalah budaya yang positif. Namun budaya yang positif yang lain nanti kemudian akan dijelaskan oleh calon guru penggerak kita yang fotonya cantik banget sudah terpapar di sana. Dan saya berharap nanti Bapak Ibu akan menyusul dengan kok sebel seperti ini jangan, tapi suka dukanya bagus nanti kalau sudah nyemplung di guru. Itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf yang tahu tentang ayat, mohon nanti teman-teman diberi pencerahan, diberi pengertian tentang budaya positif itu. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang saya ikuti kepada Bu Ayah Bu Siswati, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya
Sehingga sekarang menjadi tugas kita sebagai seorang guru menuntun bakat tersebut. Ki Hajar Dewantara juga mengibaratkan guru sebagai petani, sedangkan guru ini diibaratkan sebagai pemiliknya, berupa pribadi maupun pemilik yang lainnya. Maka kita harus selalu menuntun kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai anggota, sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Untuk itu pendidikan yang harus kita lakukan ini harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi tidak boleh kita melakukan pendidikan atau pembelajaran berdasarkan kurikulum yang sudah lalu. Jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman seperti itu Bapak Ibu. Jadi jangan selalu melaksanakan sesuai dengan kurikulum baru, kurikulum merdeka itu mengharapkan agar kita bisa melakukan pembelajaran yang bisa berpusat pada murid. Jadi pembelajaran yang kita laksanakan itu selalu berpihak pada murid. Artinya kita harus selalu memperhatikan kebutuhan siswa kita. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, dalam artian setiap siswa ini dikelompokkan sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya, sehingga setiap siswa ini dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan setiap perkembangannya, agar mereka ini dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya. Jadi kenapa kita harus
Berdasarkan teori motivasi, tadi sudah saya sampaikan ya, motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Sebagai contoh, ketika kita akan melakukan sesuatu, ketika di dalam sekolahan itu ada aturan. Jadi untuk kita melakukannya otomatis dari motivasi yang lain. Misalnya ketika kita melakukannya karena menghindari suatu hubungan, misalnya beberapa sekolah menetapkan suatu aturan kalau kita tidak dilaksanakan nanti kita merasa takut akan terkena sanksi ataupun yang lain. Itu juga yang terjadi pada murid kita ya. Jadi motivasi yang muncul ini adalah motivasi intrinsik, jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Misalnya orang akan pasti akan berpendapat apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Apa yang akan terjadi? Kemudian yang berikutnya ini yang sebenarnya kita harapkan dari kita sendiri maupun dari murid-murid kita, munculnya motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari diri sendiri, ya, baik dari diri kita maupun dari orang lain maksudnya yang menjalani disiplin itu sendiri. Nah, maka akan muncul sebuah pertanyaan, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Berarti kalau dalam perhatian muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu, berarti motivasi yang ada adalah motivasi itu sendiri yang berasal dari diri orang itu sendiri, bukan karena orang lain atau paksaan dari orang lain. Nah, pada poin ketiga inilah yang akan kita tanamkan dalam diri siswa agar mereka ini mempunyai kesadaran sendiri akan nilai-nilai kebajikan pada dirinya sendiri. Jadi lebih baik, kira-kira menurut pendapat Bapak Ibu, lebih baik motivasi intrinsik atau ekstrinsik? Intrinsik ya, karena motivasi tersebut muncul dari dalam diri sendiri, bukan karena pengaruh orang. Selanjutnya tentang konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi ada beberapa teori tentang disiplin di mana jika kita terangkan ini tidak akan berhasil. Jadi diidentifikasi atau identitas gagal. Yang pertama penerapan hukuman. Penerapan hukuman. Dengan adanya hukuman ini terkadang menimbulkan rasa menyakitkan, kemudian tidak nyaman, menimbulkan rasa takut dari seseorang, kemudian cenderung memaksa. Hukuman itu cenderung memaksa. Karena apa? Kalau saya tidak akan, mungkin orang yang berpikir kalau saya tidak
disiplin. Jadi eksekusi ini adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Ya, karena apa? Karena dengan adanya eksekusi ini akan menimbulkan atau menumbuhkan rasa tanggung jawab pada perilaku anak tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah fokus pada penanganan masalah jangka panjang. Dan yang ketiga
orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka dia meminta bekal anak lain. Jadi Tuhan apa kita bersama apa pasti mencari makanan. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi tapi melakukan itu karena dia merasa ingin disayangi
netizen ya. Nah, ini sesuai dengan memang yang diharapkan dari gaya positif yang pada nomor 1.4 ini adalah kita bisa memposisikan diri kita sebagai seorang manajer. Oke, jadi harus menyampaikannya secara pelan-pelan, ya, secara pelan-pelan kepada guru kita. Tetap saja anak itu melakukan kesalahan, ya. Memang hal semacam itu tidak secara langsung, ya. Itu butuh proses, ya. Jadi kita harus secara pelan-pelan menyampaikan ke anak, dan dalam jangka waktu yang lama mungkin anak akan berubah sifat, ya. Kemudian dengan tadi dalam kegiatan restitusi kita bisa mengingatkan anak tentang keyakinan kelas. Jadi kita di sebuah kelas itu dibuat sebuah keyakinan kelas. Jadi kita bisa bimbingan bersama anak didik kita di kelas. Bahkan mungkin kita bisa membuat keyakinan sekolah, bukan dalam lingkup kelas saja, tapi dalam sekolah. Ini harus ada kolaborasi dari para ibu. Nah, keyakinan kelas, kenapa kok bukan peraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak semaksimal. Dari tujuan keyakinan kelas ini yaitu untuk mendukung motivasi intrinsik. Jadi dengan adanya pertanyaan-pertanyaan tersebut kita bisa berpikir sendiri. Nah, dengan kita berpikir sendiri, maka itu yang disebut dengan motivasi intrinsik. Jadi tujuannya untuk mendukung motivasi intrinsik. Kembali ke nilai-nilai keyakinan, mungkin menggunakan seseorang menjalankan mengikuti serangkaian peraturan orang. Jadi ini fungsi dari keyakinan kelas yang kita buat bersama untuk menjadi kelas bersama. Nah, sekarang bagaimana prosedur pembentukan keyakinan kelas? Prosedurnya yang pertama dengan melakukan surat pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Kemudian yang berikutnya mencatat semua masukan-masukan hasil surat pendapat. Kita catat, ketika kita berdiskusi, masukan-masukan dari peserta didik itu apa saja kita catat. Kemudian terdiri dari 3 sampai 7 keyakinan kelas agar mudah diingat. Yang berikutnya dibuat dalam bentuk kalimat positif yang bisa menimbulkan
Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Jadi kita mengarahkan anak agar mampu melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Semua orang yang memiliki komunikasi internal atau intrinsik. Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya buat beberapa waktu yang lalu.
ini yang biasanya terjadi di kelas-kelas kita, maka saya melakukan suatu permainan agar anak itu tidak terlihat tegang. Ketika itu saya mengambil kertas bekas, saya gulung-gulung menjadi bola kertas, kemudian saya lemparkan kepada anak. Karena dari beberapa anak, dari semua anak yang ada di kelas saya, itu tidak ada yang menjawab dan tidak ada yang mau maju ke depan seperti itu. Maka saya melemparkan kertas tadi yang sudah saya gulung menjadi bola kertas tadi ini, tapi tidak menembus ke anak. Jadi saya melemparkannya dengan cara membelakangi anak. Ya, jadi saya tidak tahu kertas itu akan jatuh ke siapa. Ya, dengan suasana seperti itu, maka anak menjadi tidak tegang lagi. Ya, anak menjadi bisa lebih rileks dalam mengikuti pelajaran. Ya, jadi hal yang bisa kita lakukan adalah melakukan hal-hal yang membuat anak itu merasa nyaman. Dan alhamdulillah ketika kegiatan tersebut berlangsung, anak menjadi lebih bersemangat lagi. Mereka terlihat senang. Ya. Dan ketika ada anak yang mendapat giliran lemparan kertas, ternyata anak tersebut mau maju ke depan, kemudian mau menjawab pertanyaan. Ya, kira-kira seperti itu ya, pertanyaan dari Bu Ani. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain lebih kreatif lagi untuk membangkitkan semangat dirinya. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Bu Ida, yaitu tentang bagaimana cara kita menerapkan disiplin positif di kelas. Ya, bagaimana caranya kita menerapkan disiplin di kelas. Memang selama ini hal disiplin itu sulit sekali kita terapkan. Ya. Jadi hal yang bisa kita lakukan adalah untuk menerapkan disiplin positif ini
kesalahan di dalam jalannya acara tersebut. Mari kita tutup acara pada sore